mendapat daun si anak dara. Suai. Di bawah sarang burung tempua. Suai. Salam santun pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Suai. Tunggunya di pinggir dermaga. Suai. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konon pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdirilah sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintahkan oleh seorang ratu yang bernama Cisim. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan sebutan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagaikan sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagaikan delima, alisnya bagai semut beriring, rambutnya panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu sang putri juga dikenal dengan sebutan Manyang Mengurai. Kalian adik-adikku sungguhlah cantik rupawan. Kakakku, Mayang Kemuning, kau memiliki rambut yang hitam dan panjang serta lembut. Mayang Kamboja, kakakku, kau memiliki mata yang indah. Adikku, Melili, kau memiliki suara indah untuk penyanyi. Mayang Anggrek, kau mempunyai kepintaran seperti ibunda. Mayang Mawar, kakak memiliki kebijaksanaan yang diturunkan ibunda. Dan adik bungsuku Mayang Sari, kau memiliki semua yang kami miliki. Terima kasih kakak-kakakku, aku menyayangi kalian semua. Karena terlalu asik berendam, mereka tak menyadari ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik-balik semak.
Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Aduhai, rupawan sekali mereka. Pangeran benar, mereka putri-putri dari kerajaan Seri Bunga Tanjung, Pangeran. Ya, Tumai gadis tu. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran nak berniat untuk meminangnya. Pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran nak berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ibunya, Ratu Melani, untuk melamar putri itu yang diketahui bernama Putri Mayang Sari. Wahai ibunda, antarkanlah tepak seri ini sebagai pinanganku kepada keluarga kerajaan Seri Bunga Tanjung. Baiklah anakku. Ratu Melani pun pergi bersama kedua pengawalnya ke kerajaan Seri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Seri Bunga Tanjung, Ratu Melani beserta pengawalnya disambut baik oleh Ratu Cisima. Siapakah gerangan ini? Kan saya Ratu Melani dari kerajaan tetangga. Dan apa maksud Ratu datang kemari? Saya bermaksud nak meminang Putri Ratu. Sebentar ya. Dayang, tolong panggilkan 7 putriku kemari. Tak lama kemudian, datanglah Dayang dan ke-7 putri tersebut. Inilah ke-7 putriku. Baiklah putri 7ku sayang, perkenalkan diri kalian kepada Ratu Melani. Saya putri pertama, saya Putri Mayang Kemuni. Saya suka menjahit dan merajut. Saya putri kedua. Saya Putri Mayang Melati. Saya suka berenang. Saya putri ketiga. Saya Putri Mayang Mawar. Saya suka memasak. Saya putri keempat. Saya Putri Mayang Anggrek. Saya suka menari. Saya putri kelima. Saya Putri Mayang Kamboja. Saya suka berkebun. Saya putri keenam. Saya Putri Mayang Lili. Saya suka membaca. Saya putri ketujuh. Saya Putri Mayang Sari. Saya suka berkuda. Inilah anak-anak saya. Manakah yang Ratu inginkan menjadi menantu Ratu? Benarnya anak saya, Pangeran Empang Kuala, suka dengan Mayang Sari Putri Bungsu Ratu. Bagaimana Ratu? Mengapa Ratu? Maaf Ratu, kami tak bisa menerima pinangan Ratu.
Mengapa begitu, Ratu? Maksud kami kan baik. Saya paham maksud Ratu. Tapi, menurut adat kerajaan Sri Bunga Tanjung, putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Saya mohon, anak saya ingin sekali memperistri Mayang Sari. Tak bisa, Ratu. Sekali lagi saya memohon maaf. Dengan perasaan kecewa, Ratu Melani dan pengawalnya pun pulang kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, para pengawal-pengawal yang ikut bersama Ratu Melani tadi pun menghadap kepada Pangeran Empang Kuala. Mengapa kalian bawa lagi tepat tu? Ampun Baginda, kami tak ada maksud mencewakan Tuan. Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan Tuan untuk memperistri putri Mayang Sari. Apa? Pinangan saya ditolak. Kenapa? Itu karena adat mereka melarang putri bungsu menerima pinangan sebelum putri tertua menikah. Saya tak peduli dengan adat. Saya merasa terlecehkan. Pengawal, panggil pasukan yang lain. Aku nak menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung karena telah menolak lawan saya. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan itu tak dapat dielakkan lagi. Sementara itu, di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Cik Sima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka ke dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula, Cik Sima membekali ketujuh putrinya tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan. Putri-putriku, kalian harus bersembunyi di lubang ini. Untuk berjaga-jaga, Ibunda telah menyiapkan makanan untuk kalian selama 3 bulan. Baik, Ibunda. Kami akan bersembunyi di sini. Ingat, jangan keluar sebelum Ibu kembali. Baik, Ibunda, saya akan menjaga mereka. Baiklah, Ibunda pergi dulu. Setelah mengantarkan ketujuh putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan ini tak berkunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, kerajaan Sri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Lihat kerajaannya hancur dan tak berdaya, Ratu Cik Sima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Awal, kerajaan kita sudah hancur. Rakyat sudah banyak yang tewas. Agar tidak memperburuk keadaan, saya perintahkan kalian berdua untuk menemui jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta pertolongannya agar dapat mengalahkan pasukan Empang Kuala.
Baiklah Ratu, kami akan melaksanakan perintah Ratu. Pergilah dua pengawal tersebut ke tempat bertapahnya jin tersebut. Sesampainya di sana, para pengawal tersebut segera menyampaikan maksud mereka. Permisi ya jin yang sedang bertapa. Siapa yang mengganggu pertapa saya? Saya utusan Ratu Cik Sima. Kami nak minta tolong kepada jin untuk mengalahkan pasukan Empang Kuala. Utusan Ratu Cik Sima? Baiklah, saya akan membantu kalian. Pengawal tersebut kepada Ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Suatu malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, pasukan Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakal yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cik Sima menghadap Pangeran Empang Kuala. Hei, orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini? Hamba datang nak menyampaikan pesan Ratu Cik Sima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ni telah merosak bumi sakti, rantau bertuah dan menuju pesisir Seri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seri Bunga Tanjung akan sejahteralah hidupnya. Baiklah, saya akan memberhentikan peperangan ini. Sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang mulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukan agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Baginda Ratu, maafkanlah saya karena telah memerangi kerajaan Seri Bunga Tanjung. Baiklah, aku telah memaafkan perbuatanmu itu. Kasih Baginda. Keesokan harinya, Ratu Cik Sima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya, yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya Cik Sima melihat para putrinya sudah tak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Cik Sima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cik Sima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung selama 4 bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cik Sima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Dumai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Murai. Dari Jopu naklah ke Japan. Suai. Dari Japan ke Pulau Tifa. Suai. Minta ampun kami orang banyak andai ada kata yang tak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi